Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah surat yang pernah saya tulis untuk Bunda. Saya Arif Budiman, Guru Sejarah MAN 21 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Ini saya putramu yang akan selalu mencintaimu. Ini adalah tulisan kalbu saya Bunda tentang mereka yang juga masih putramu, masih anakmu yang terlibat dalam gerakan radikal. Aku mau curhat tentang mereka Bunda. Bunda, izinkan saya ajukan sebuah kesimpulan sederhana bahwa tema moderasi beragama, sebagaimana beberapa hari telah Bunda jelaskan, lahir dari kesalahan praktik Islam. Saya ingin Bunda setuju dengan hal ini, meskipun pada akhirnya pertama-tama kita akan menolaknya. Setidaknya Bunda harus percaya bahwa moderasi lahir dari praktek Islam yang radikal ini, atau katakan saja bahwa Islam menjadi tema besar di dalam gerakan moderasi ini. Bunda, betapa fakta ini sesungguhnya sedang menampar muka kita sendiri. Kita seperti sedang menghakimi saudara sendiri. Benturan batin dan pemikiran kuat sekali bersemayam dalam diri saya Bunda, saat harus mendapati kenyataan agama yang kita yakin dipraktekkan begitu rupa sangat mengerikan, menakutkan. Inikah namanya Islam? Pertanyaan ini selalu menghujam seperti ini pada saya Bunda. Saya juga sering mendapati majelis keagamaan diisi dengan ceramah kebencian. Aku sungguh sangat tidak mengerti dan tidak paham dengan ini semua Bunda. Dan lagi-lagi sikap keras itu mereka nyatakan sebagai perintah Al-Quran. Ya Allah, astagfirullahaladzim, di bagian mana dari ajaran Islam atau isi Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk membunuh, untuk membunuh saudari sendiri? Di bagian mana yang melegitimasi pembunuhan sebagai anjuran agama? Saya sejujurnya tak habis pikir dengan ini semua Bunda. Agama yang rahmatan lil alamin ini kemudian dimaknai menjadi agama yang sangat mengerikan. Pertanyaan-pertanyaan ini menggelayut pikiran saya. Islam yang mana? Ajaran yang mana? Jikapun mereka menunjukkan ayatnya sejauh pemahaman saya, tafsirnya semestinya tidak letterlek. Tidak ada perintah membunuh atau sejenisnya. Bahkan saya pernah menemukan seseorang di suatu majelis, dia panjatkan doanya untuk seorang cendekiawan muslim di Indonesia untuk memenggal lehernya. Ya Allah, inikah Islam? Inikah yang tertinggi dalam Islam? Saya masih bertanya sampai detik ini Bunda. Saya tidak mau langsung membenci mereka, sebab mereka adalah kawan saya sendiri. Mereka bahkan pernah satu kontrakan, satu rumah dengan saya.
mereka masih kawan saya, Bunda, dan saya ingin mereka kembali dengan kedamaian sebagaimana mestinya Islam yang membawa kedamaian. Saya punya akal, pemikiran, pemahaman. Saya juga meyakini Al-Quran sebagai kebenaran. Maka saya merasa sangat bersyukur akan anugerah kesadaran ini. Di batas-batas mana yang berlebihan itu harus ditentukan di dalam Islam. Islam mengajarkan keseimbangan. Islam mengajarkan ukuran-ukuran yang sesuai dengan kadar kemampuan dan kuasa manusia. Terhadap fakta tersebut di atas, maka harus dilihat bahwa kerja moderasi dan gerakan moderasi beragama adalah menyadarkan kawan sendiri sesungguhnya hanya untuk menyadarkan teman sendiri. Bukan berarti mengabaikan Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Bukan. Itulah sebabnya fakta pertama adalah realitas Islam adalah akar pertama lahirnya moderasi dalam agama. Saya setuju, Bunda, bahwa ketika menyadarkan kelompok radikal dengan cara yang simpatik, tunjukkan karya kita, tunjukkan contoh atau teladan kepada kawan kita itu tentang keindahan Islam. Ya. Terhadap orang-orang seperti ini saya ingin tunjukkan bahwa yang mengamalkan Islam, yang suka berbagi dengan orang lain, Islam yang menghargai hak-hak orang lain, saya juga akan telah menjalankan Islam dengan cara menghormati perbedaan. Sebagai guru, saya akan tunjukkan moderasi Islam dalam materi pembelajaran. Sebab itulah yang sesungguhnya dalam agama, yaitu menyuguhkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Inilah yang sebenarnya. Moderasi beragama bagi saya adalah jalan tengah yang wujudnya berupa cinta damai dan kasih sayang. Assalamualaikum